Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ini kayaknya ada yang mahasiswa, ada yang sudah tidak mahasiswa lagi, sudah lulus ya. Bagaimana kabar sore ini? Sudah lapar? Nah, sudah lapar ya. Berarti kalau lapar berarti puasanya serius gitu. Karena kalau lapar berarti banyak kegiatan. Kalau nggak banyak kegiatan, energi mungkin masih tertumpuk ya, makan yang tadi pagi. Saudara-saudara, mahasiswa maupun yang sudah tidak mahasiswa lagi, topik yang saya diminta untuk membawakan ini bisnismen muslim yang berintegritas. Saya mau tanya ini audiens ini. Ada yang pebisnis enggak ini? Tunjuk jari siapa yang pebisnis? Tidak ada ya? Tidak ada. Oh, calon ya. Ada satu ya. Ya paling tidak calon pebisnis ya. Paling tidak calon pebisnis. Atau mungkin malu-malu karena bisnisnya masih kecil-kecilan gitu ya. Kalau mahasiswa kan ada beberapa yang sudah bisnis tapi karena bisnisnya kecil-kecilan mungkin tidak berani menunjukkan jari mengaku sebagai bisnismen gitu ya. Oke, yang saya pahami ya, saya sebetulnya bukan ustadz tapi diminta untuk ceramah ini. Topiknya oke lah gitu ya, tentang bisnis. Menurut pemahaman saya, Islam itu sangat mengistimewakan pebisnis. Jadi karir atau pekerjaan yang sangat istimewakan gitu ya oleh Islam itu memang jadi pebisnis itu. Ada satu atau lebih hadis yang mungkin kita bisa jadikan sebagai rujukan ya. Ini saya mengutip ada dua paling tidak ya, yang menjadi landasan kesimpulan itu tadi. Mudah-mudahan kalau ada landasan yang sifatnya nakli, ada landasan yang sifatnya akli, nanti saudara atau termotivasi untuk menjadi seorang pebisnis. Nah, yang pertama ini ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang mati syahid di hari kiamat nanti. Luar biasa kan? Jadi tempat atau teman berkumpulnya pebisnis itu adalah para nabi. Itu kan derajat manusia yang paling tinggi ya. Jadi nabi itu saya kira derajat manusia yang paling tinggi. Kemudian dikumpulkan lagi dengan orang-orang yang siddiq, yang terpercaya, yang jujur. Itu berarti kumpul dengan Abu Bakar Siddiq gitu kira-kira ya. Nah, yang sudah melekat di dalamnya itu ada gelar as-siddiq itu, dan berkumpul dengan para syuhada, para syahid yang gugur di medan peperangan. Ini kan derajat level yang paling tinggi menurut saya. Dan itu menjadi hak para pebisnis. Tapi tadi di hadis itu ada syaratnya ya. Syaratnya adalah mereka harus amanah dan jujur. Nah, pebisnis yang amanah dan jujur itu barangkali tantangan gitu ya. Kadang-kadang gara-gara mengejar keuntungan tidak amanah.
Kadang-kadang karena pengen berhemat menjadi nggak jujur. Nah ini tantangannya sebetulnya. Ya. Karena tantangan untuk selalu jujur dan amanah itu berat. Ketika kita berbisnis, maka sangat wajar kalau pebisnis itu disandingkan dengan para nabi, para siddiqin, para mujahid tadi ya. Nah itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang sempat saya kutip, ini hadis riwayat Ahmad, bunyinya sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, jadi pekerjaan seorang pria dengan tangannya. Dengan tangannya itu kalau kita lihat konteks bisnis itu artinya dia meng-create sesuatu, dia membuat sesuatu. Jadi bisnis itu kan sebetulnya kalau kita golongkan ada dua ya. Ada yang mengolah bahan tertentu menjadi suatu barang yang lebih bagus lewat proses produksi. Nah itu mungkin merujuk kepada tadi penyebutan pria dengan tangannya. Ya, pengertiannya tentu saja tidak hanya tangan dia sendiri, tetapi dengan seluruh SDM yang ada di perusahaan itu. Yang kedua, setiap jual beli itu jenis usaha yang namanya dagang. Jadi bisnis itu ada dua kelompok ya. Ada yang manufaktur yang mengolah bahan menjadi barang baru, dan ada yang dagang. Dia hanya menjadi perantara ketersediaan barang itu dari tempat yang mungkin berlebih dia bawa ke tempat yang langka. Nah lagi-lagi itu ya, sebaik-baik pekerjaan itu adalah berproduksi dan berjual beli. Nah ini saya kira memantapkan kita, pedagang atau pebisnis itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Nah, itu landasan naklinya. Mungkin kita perlu penjelas ya. Kenapa sih pedagang itu bisa dikategorikan sebagai pekerjaan yang sangat mulia, sangat istimewa di sisi Islam? Kalau kita coba pelajari ya, sumber pahala pebisnis itu beragam sumbernya. Kalau mau kita coba identifikasi, sumber pahala yang pertama tentu saja datang dari konsumennya. Konsumen pasti akan merasa terima kasih karena pebisnis sudah menyediakan barang-barang yang dia butuhkan. Itu kan pahala mengalir itu. Jadi setiap ada orang yang beli kemudian puas, maka pahala mengalir kepada si penjualnya. Jadi bayangkan kalau misal di kompleks ini itu tidak ada warung makan. Wah, ini yang kos-kosan ini bisa pusing ini. Mau makan di mana ini? Nah, beruntung ada warung yang buka sehingga kita tidak perlu masak sendiri. Apalagi yang nggak bisa masak gitu ya. Nah, itu adalah pekerjaan yang kemudian membuat orang lain itu senang, membuat orang lain menjadi mudah, dan pahala bisa mengalir kepada yang memberi kemudahan itu. Nah itu baru satu sumber ya, baru satu sumber. Nah kemudian yang berikutnya, sumber pahalanya itu bisa dari karyawan. Wah, karyawan pasti sangat berterima kasih kepada bosnya kan ya, kepada pengusaha itu, karena sudah memberi nafkah, upah, gaji. Nah itu pahala mengalir. Dan ketika upah gaji itu diterima seseorang dan kemudian yang menikmati tidak dia sendiri, tetapi juga dengan pasangan dan juga anak-anaknya, maka yang berterima kasih lebih banyak lagi. Lagi-lagi pahala mengalir kepada si pebisnis itu.
rasa terima kasih dari para karyawannya. Sudah dua ya. Pembeli terima kasih dapat pahala, kemudian karyawan berterima kasih, pebisnis dapat pahala. Dari mana lagi? Masyarakat sekitar. Karena dia punya pabrik di situ, kemudian muncul potensi kesempatan untuk membuka kos-kosan. Jadi membuka lapangan pekerjaan baru. Masyarakat sekitar akan merasa berterima kasih karena adanya bisnis itu, karena perekonomian di wilayah itu menjadi lebih maju. Warung-warung buka, gitu ya, fotokopi ada, mungkin toko-toko yang jual minuman muncul. Nah, itu karena berkat adanya perusahaan bisnis yang ada di situ. Sudah 3 ya. Dan itu kalau dijumlahkan banyak sekali itu. Ya silakan. Dari mana lagi? Jadi sudah konsumen, karyawan, ada masyarakat, pemasok, supplier, vendor. Itu juga akan terima kasih itu kepada pebisnis. Karena sudah dalam bahasa Jawanya itu melarisi dagangannya. Ya, beruntung ada perusahaan yang mau beli dagangannya untuk keperluan proses produksi di perusahaan itu, sehingga dia akan memperoleh pendapatan. Nah ini, sehingga mungkin itu sejalan ya, antara hadis tadi dengan fakta di lapangan. Karena banyak pihak yang dibantu, banyak pihak yang dibikin senang, maka wajar kalau kemudian karir sebagai pebisnis itu kedudukannya sangat istimewa di Islam. Karena potensi memberi manfaat bagi orang lain itu semakin besar kalau posisi kita itu sebagai pebisnis. Nah itu saya kira poin penting ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut itu ya. Nah, mudah-mudahan ini memotivasi saudara untuk jadi pebisnis. Saya sudah terlanjur jadi dosen, jadi sudah uzur, sudah tua gitu. Jadi kalau mau mulai bisnis ya secara teori bisa sih. Itu yang jualan ayam yang terkenal itu memulai bisnisnya di usia lebih dari 60 tahun ya, dan sukses. Bikin rumah makan di mana-mana, franchise di mana-mana ya. Tapi kalau saya kok agak awang-awangan kalau harus memulai bisnis. Mungkin cari pahala dari tempat lain saja gitu kira. Nah, Anda yang masih muda upayakan ya kalau bisa jadi pebisnis. Karena tadi ya pahalanya banyak, kemudian yang bisa mengambil manfaat itu juga sangat banyak. Oke, itu poin pertama. Kemudian Takmir Masjid itu topiknya pebisnis Muslim yang berintegritas. Ini berintegritas itu apa ya? Berintegritas. Saya berpendapat gini, sebetulnya yang harus berintegritas itu tidak hanya pebisnis Muslim. Semua pebisnis itu harus berintegritas. Karena kalau tidak berintegritas, pasti bisnisnya tidak akan sukses. Bisnis itu memerlukan kepercayaan ya, antara pihak-pihak yang saling berkepentingan. Ya tentu saja kepercayaan itu yang utama adalah antara penjual dan pembeli. Jadi kita tidak bisa bayangkan kalau salah satu pihak, baik penjual maupun pembelinya itu tidak berintegritas, bisnis itu akan berlanjut. Bisnis itu pasti akan berhenti kalau salah satu pihak tidak berintegritas. Contoh, sekarang kan zaman online, banyak beli yang COD gitu. Nah ini kan kalau penjualnya tidak berintegritas,
ya bisnisnya tidak akan bisa jalan lama. Orang tidak akan beli lagi di tempat dia. Janjinya kualitasnya itu unggul gitu ya. Setelah diterima ternyata kualitasnya tidak seperti yang dijanjikan. Salah satu ciri integritas itu kan ada kesamaan ya, ada kejujuran dari pihak penjual. Kalau penjualnya itu sudah tidak jujur, berarti dia tidak berintegritas, dan ketika tidak berintegritas, konsumen akan kapok untuk membeli barangnya. Jadi itu tidak hanya pebisnis muslim, pebisnis non muslim pun kalau dia tidak bisa dipercaya, maka konsumen tidak akan mengulang beli di tempat itu. Sebetulnya hal yang sama untuk pembeli ya. Nah, pembeli itu bisa saja nakal gitu ya. Dia sudah pesan, barangnya datang, kemudian dibatalkan. Nah, ini berarti pembelinya yang tidak berintegritas gitu. Nah, dia akan di blacklist ya. Dia tidak akan bisa beli lagi, dan mungkin hidupnya akan menjadi merana itu lama-lamanya. Apalagi kalau sudah diviralkan gitu ya. Jadi memang kita di dunia yang mau tidak mau serba terbuka seperti ini, integritas itu menjadi sangat penting. Karena bukan hanya orang muslim, apalagi muslim ya, tidak muslim pun kalau tidak berintegritas, pasti bisnisnya tidak akan sukses. Nah, ini poin penting saya kira ya. Dan ini satu lagi, sebetulnya kita itu harus berintegritas tidak hanya ketika berbisnis. Berintegritas harus secara keseluruhan. Seluruh aktivitas kita itu harus berintegritas. Jika kita pebisnis, maka jadilah pebisnis yang berintegritas. Kalau kita mahasiswa, jadilah mahasiswa yang berintegritas. Kalau jadi dosen, jadilah dosen yang berintegritas. Kalau jadi pejabat, jadilah pejabat yang berintegritas. Jadi semua profesi itu mewajibkan untuk berintegritas. Tidak hanya pebisnis. Jadi meskipun Anda tadi mayoritas bukan pebisnis, bukan kemudian berarti nggak perlu berintegritas. Jadi Anda juga perlu berintegritas. Nah, kita sudah berkali-kali, saya bukan kita ya, sudah berkali-kali menyebut integritas. Sebetulnya integritas itu apa? Nah, berintegritas itu saya cari di kamus dulu ya. Yang biasanya kalau kita pengen mengetahui makna sebuah kata, itu kita lihat kamus. Dari kamus Webster itu mengatakan bahwa integritas itu adalah sebuah kondisi, sebuah mutu, sebuah kualitas yang sifatnya itu lengkap. Jadi pertama lengkap, being complete gitu kira-kira ya. Selain lengkap juga menyeluruh, wholeness, lengkap, menyeluruh, kemudian entireness. Entireness itu ya lengkap, pokoknya semua-muanya gitu ya. Dan yang keempat, sifatnya adalah tidak terpotong-potong. Lengkap, utuh, kesemuanya, tidak terpotong-potong. Itu definisi dari berintegritas. Nah, kemudian ditambahkan di kamus itu bahwa selain aspek sifat yang seperti tadi, integritas itu terkait dengan kondisi atau kualitas moral yang tinggi, kemudian harus ada kejujuran, dan juga harus ada ketulusan. Jadi kalau kita lihat definisi kamus secara mudah,
integritas itu adalah kondisi di mana seseorang itu menjunjung moral yang tinggi, jujur, tulus, dan tulusnya itu menyeluruh, konsisten, ya, tidak terpotong-potong. Nah, itu kira-kira kalau kita lihat dari kamus. Nah, kebetulan saya mengajar mahasiswa S3, dan kalau ngajar di S3 itu dosennya enak ya. Karena dosen itu hanya ngasih artikel-artikel gitu, mahasiswa yang membahas. Nah, kebetulan salah satu artikel itu membahas tentang integritas. Ini saya coba ceritakan sedikit ya, yang dari jurnal itu. Penulisnya adalah Rosa Rodriguez. Sebuah artikel yang dimuat di Journal of Management History. Jadi ini jurnal manajemen tapi membahas aspek-aspek kesejarahan. Nah, dia itu mencoba mengklasifikasikan integritas. Menurut dia setelah baca sana sini, melihat kok ini integritas ini maknanya enggak sistematis itu. Berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Maka kemudian dia coba untuk membuat definisi yang lebih sistematis. Nah, usulannya yang diusulkan oleh Rosa ini, integritas itu dikelompokkan jadi 3. Ya, ini kayak kuliah ya, nggak apa-apa ya. Tapi nanti nggak ada ujiannya, jadi Anda lupa dengan isinya nggak masalah ya. Tapi tadi termotivasi untuk jadi pebisnis itu yang nggak boleh lupa ya. Yang pertama kategorinya adalah personal integrity, integritas personal. Nah, integritas personal itu apa? Nanti ada 3 ya, ada 3 kelompok. Nah, tapi saya mau cerita sedikit tentang yang personal integrity. Karena dia mau berusaha sistematis, dia bikin sub-sub gitu ya. Yang pertama yang personal integrity itu dia kelompokkan lagi menjadi 3. Personal integrity yang pertama itu dia sebut integrated self. Jadi diri yang terintegrasi. Nah, maknanya apa? Maknanya orang yang berintegritas itu dia harus punya pendirian yang kuat. Tidak suka ikut-ikutan gitu ya. Tidak suka ikut-ikutan. Dia punya pendirian yang kuat, dan pendiriannya itu punya alasan yang kuat. Pendirian yang kuat dengan alasan yang kuat, dan dia itu berani ngambil risiko ketika memegang pendiriannya itu. Tidak mudah goyah. Meskipun bisa jadi akan muncul resiko yang merugikan dia. Nah, supaya lebih jelas mungkin ada contohnya. Contoh lagi nih, karena ini sebagian besar mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan sering ditugasi oleh dosennya untuk bikin artikel, ya, paper. Zaman sekarang kan zaman AI. Ya. Nah, teman-temannya itu pada pakai aplikasi AI itu, bikin paper perintah gitu ya. Maka jadilah paper yang mungkin sangat bagus. Tapi si A ini yang punya integritas tinggi nggak mau dia niru-niru temennya yang pakai bantuan AI itu. Dia tetap membuat, dia awali dengan membaca artikel-artikel yang relevan, kemudian setelah itu dia bikin sendiri dari rangkuman itu. Nah, tentu saja dia akan kena resiko. Risikonya adalah paper dia tidak akan sebagus teman-temannya yang pakai bantuan AI itu. Tapi kalau dia punya integritas bahwa paper itu harus disusun berdasarkan kemampuan sendiri, berdasarkan kejujuran, maka dia ambil risiko itu. Nggak apa-apa, saya mengerjakannya dengan jujur. Nah, ini kira-kira prinsip integritas yang pertama, yang kita sebut self-integrated tadi. Ya, nggak mudah ya, nggak mudah. Karena memang mencari orang yang berintegritas itu ya
tidak gampang ya, tidak gampang. Tapi paling tidak kita berniat lah, berniat supaya kita itu jadi orang yang berintegritas. Karena dalam Islam itu kan enak sekali ya. Berniat baik saja belum melakukan kan sudah dapat pahala. Jadi apa sih ruginya berniat untuk jadi orang berintegritas, dan kita sudah dicatat dapat pahala, dan ketika nanti itu betul-betul kita jalankan, tambah lagi pahala-pahala itu. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang baik, maka respon refleks kita itu sebaiknya adalah berniat untuk mengerjakan itu. Nggak usah dipikir nanti akhirnya kita bisa mengerjakan itu atau enggak. Karena dengan berniat saja kita sudah dapat 1 poin pahala. Ini saya kira satu yang terpenting. Oke, balik lagi ke sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri dari personal integrity adalah identity. Jadi orang yang punya integritas itu pasti punya ciri khas, punya identitas. Tentu saja identitasnya yang baik ya. Punya identitas, dan itu tercermin pada perilaku dia. Ketika mengerjakan hal-hal besar maupun ketika mengerjakan hal-hal kecil. Tidak hanya ketika mengerjakan hal-hal kecil ya, dia berintegritas. Kalau mengurusi hal kecil dia integritas. Ketika godaannya besar gitu, karena ini labanya nanti gede, jadi kemudian dia tidak bisa memegang prinsip-prinsip itu. Dan punya identitas itu artinya juga bahwa sejalan antara perkataan dan perbuatan, bukan beda antara yang diomongkan dengan yang dikerjakan. Jadi contohnya barangkali kalau ada orang yang selalu mengajak, yuk kita bantu teman-teman kita yang berkekurangan gitu ya. Nah, di mana-mana dia ngajak teman-temannya begitu, tetapi dia sendiri oleh teman-temannya itu memang sudah diketahui suka membantu orang lain. Jadi sama antara yang dia ucapkan dengan apa yang dia kerjakan. Yuk kita olahraga biar sehat. Dia memang rajin olahraga gitu ya. Nah, itu namanya identity. Kesamaan antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia kerjakan. Itu unsur kedua dari personal identity. Kemudian yang ketiga, istilahnya saya agak bingung itu kok istilahnya clean hand ya. Tangan yang bersih. Tetapi penjelasan dari istilah itu adalah orang yang berintegritas itu pasti menunjukkan ini ya, dukungan terhadap prinsip-prinsip dia, supaya prinsip dia itu dikerjakan oleh orang yang ada di lingkungannya. Jadi mungkin kalau istilah sekarang itu mau mengendorse gitu ya, orang lain supaya mengerjakan itu, Jadi misal ada seseorang gitu ya, pejabat gitu ya, dia tidak pernah korupsi. Secara pribadi dia tidak pernah korupsi, dan dia membikin kebijakan, membikin perangkat, membikin SOP di lingkungan kerjaan dia, supaya orang-orang di lingkungan dia itu juga tidak atau sulit untuk melakukan korupsi. Dan ketika ada kampanye anti korupsi, dia yang paling lantang untuk meneriakkan anti korupsi itu. Itu yang oleh Rosa disebut clean hand. Saya agak kurang bisa ngeklik gitu ya istilahnya kok pakai itu. Jadi ada 3 unsur tadi ya dari personal identity. Yang pertama kita harus self integrated, punya pendirian yang tidak gampang goyah, konsisten antara ucapan dan perbuatan, dan kita selalu mendorong lingkungan kita untuk
mendirikan, menegakkan prinsip-prinsip itu. Nah, itu integritas kelompok satu yang kita sebut personal integrity. Kelompok yang kedua itu disebut moral integrity. Moral integrity ini sebetulnya lanjutan dari personal integrity. Personal integrity itu bisa dijalankan dengan baik, tetapi dengan syarat-syarat, dengan constraint ya, dengan constraint itu dengan syarat lah gitu ya. Syaratnya adalah tidak bertentangan dengan norma umum yang ada di masyarakat. Nah, di sini norma umum yang ada di masyarakat itulah yang kemudian dinamakan oleh Rosa moral integrity. Apa contohnya moral yang secara umum diyakini dianut oleh masyarakat? Itu mungkin salah satunya yang kita bisa sebut sebagai perbuatan yang ethically correct gitu ya, yang secara etika itu benar, itu adalah kita tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau kita punya perilaku, punya personal integrity, tetapi itu melanggar hak asasi manusia, nah ini berarti belum utuh, belum kafah gitu ya. Jadi tidak boleh personal integrity itu melanggar moral integrity. Atau ini Rosa memberikan pedoman yang mungkin kita bisa jadikan sebagai acuan yang mungkin lebih mudah ya. Dia mengatakan bahwa sebuah etika personal, sebuah integritas personal itu bisa dianggap baik jika orang itu juga memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi tidak hanya dia sendiri, tetapi dia ketika mengerjakan sesuatu itu dia coba lihat apakah itu akan mengganggu kepentingan orang lain. Nah, itu constraint tadi yang saya maksud dengan syarat-syarat untuk menjalankan personal identity. Mungkin barangkali contoh ini mungkin banyak kita temui di beberapa tempat ya. Sebagai Muslim kita barangkali punya integritas personal untuk memakmurkan masjid. Gitu. Nah, tetapi kalau kita implementasinya salah, bisa jadi akan melanggar moral integrity itu. Niatnya barangkali bikin masjid makmur, tetapi jam 3 pagi speaker masjid sudah berteriak keras, yang mungkin lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya betul, yang dibaca itu tadarus Al-Quran, tetapi jam 3 itu kan waktunya orang tidur. Ya kalau mau tadarus Al-Quran ya nggak usah pakai pengeras suara dong. Nah ini mungkin batasan-batasannya. Bisa jadi sesuatu itu kita anggap baik, tetapi kalau keputusan kita melakukan sesuatu itu tidak mempertimbangkan, oh kira-kira orang lain gimana ya kalau saya begini. Nah ini perlu menjadi perhatian kita semua. Jadi jangan mengambil keputusan hanya berbasis pada niat individu kita, tetapi kita juga harus memperhatikan orang lain. Itu kelompok yang kedua, dan kebetulan ini tidak ada rinciannya ya. Nah, kelompok yang terakhir, jadi tadi ada personal integrity, ada moral integrity, yang itu cakupannya masyarakat. Yang terakhir namanya organizational integrity, integritas organisasi, dan itu sebetulnya perpaduan antara dua integritas yang sebelumnya. Ya, organisasi itu salah satunya perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis itu kan ada di masyarakat, sehingga dia harus patuh pada moral integrity tadi.
Dan di dalam perusahaan itu ada individu-individu, ada SDM, ada karyawan, ada bos. Sebagai individu, dia harus bersikap sebagai personal integrity tadi. Jadi di sini ada perpaduan antara dua kategori integritas tadi ya. Ada masyarakat, di mana perusahaan itu bagian dari masyarakat itu, sehingga perusahaan harus patuh terhadap budaya yang ada di masyarakat itu. Kemudian di dalam perusahaan itu ada orang-orang, ada individu-individu yang itu harus memegang teguh integritas personal tadi. Nah, oleh Rosa, supaya sebuah organisasi termasuk bisnis itu bisa berintegritas, waktunya kayaknya tinggal sedikit supaya nanti ada tanya jawab ya. Saya coba ringkas. Ini ada 3 syarat. Nah, ini nanti bisa berlaku di perusahaan bisnis ya, yang menjadi tema kita kali ini. Syarat yang pertama, dia sebut sebagai konsistensi. Perusahaan kalau berintegritas, maka cirinya dia harus konsisten. Konsisten itu maknanya adalah kasus yang sama harus diperlakukan yang sama. Kasus yang sama harus diberlakukan yang sama. Bukan karena waktunya beda, kemudian keputusannya lain. Bukan karena yang dihadapi itu orang yang lain, maka keputusannya lain. Nah, saya kira kok ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang tidak pandang bulu ya. Bahkan kita mungkin hafal dengan hadis Nabi terkait dengan mencuri itu. Jadi kalau Fatimah itu mencuri, maka Rasulullah mengatakan saya sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi bukan karena kemudian itu anak kita, kemudian kita berlaku tidak adil. Nah, itu disebut konsistensi pemberlakuan prinsip. Kemudian syarat yang kedua itu universality, universal. Jadi ini sebetulnya mirip dengan konsistensi ya. Kalau kita konsisten berarti kita juga berperilaku universal. Jadi dimanapun tempatnya, mau di Indonesia, mau di luar negeri, nah kita tetap memegang itu. Mau dengan orang yang kita sayangi, mau dengan orang yang kita benci, itu kita bersikap sama. Mau dengan orang miskin, mau dengan orang kaya, kita bersikap yang sama. Itu universality. Nah, kalau perusahaan bisa seperti itu, maka itu tandanya perusahaan berintegritas. Mau pembelinya itu hanya membeli satu barang, perlakuannya sama dengan pembeli yang membeli 100 barang. Pembeli yang hanya 1000 diperlakukan dengan senyum yang sama dengan pembeli yang 1 juta. Nah, ini yang kita sebut integritas ya. Itu kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan tadi mengambil unsur yang dari unsur yang ketiga dari personal integrity, yaitu menunjukkan caring and showing concern, menunjukkan kepedulian dan juga menunjukkan kepedulian. Concern itu kepedulian, caring itu peduli juga ya. Jadi perusahaan itu harus begitu. Jadi ada 3 unsur ya supaya perusahaan itu disebut berintegritas, harus konsisten memberlakukan peraturan, harus bersifat universal, tidak membeda-bedakan, dan juga harus menunjukkan kepedulian. Nah, kalau kita implementasikan konsep itu ke dalam perusahaan, kita balik lagi ke tadi ya, pahala-pahala, sumber-sumber pahala pebisnis itu apa. Jadi misal kalau kita berhubungan dengan konsumen, maka syarat pertama kita harus jujur dengan konsumen. Kita harus menyediakan produk yang baik.
yang halal, yang thoyyib, yang bersih, yang sehat, termasuk yang aman. Jadi jangan karena mengejar keuntungan kemudian makanan itu kita kasih borak ya. Wah, supaya tahan lama. Nah, ini berarti pebisnis yang tidak berintegritas. Kalau berintegritas, maka dia akan sayang kepada konsumennya. Dia akan konsisten dengan konsumennya. Dia akan memperlakukan konsumen itu sama ramahnya, sama jujurnya gitu ya. Nah, itu kalau terkait dengan konsumen. Dengan karyawan juga gitu. Tidak boleh melanggar hak-hak karyawan. Jadi karyawan itu harus dijamin kesejahteraannya, gajinya, tunjangannya, gitu ya. Kalau ada insentif juga insentifnya, termasuk lingkungan kerja yang baik. Bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa menjaga lingkungan kerja yang baik, yang nyaman untuk bekerja, beri kesempatan karyawan untuk beristirahat, gitu. Karena karyawan itu juga manusia yang perlu istirahat, ya. Jangan hanya karena mengejar tayang kemudian mengabaikan aspek kesehatan dari karyawannya. Nah, itu ciri-ciri perusahaan yang berintegritas. Dia care terhadap karyawannya. Nah, demikian juga dengan yang kita sebut stakeholder yang lain. Tadi ada supplier, ada masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja harus berbuat jujur dengan pemerintah. Gitu. Nah, apapun ya pemerintahnya. Nah, yang penting sebagai pebisnis itu ya hanya ada satu pilihan, taat terhadap pemerintah itu. Taat terhadap regulasi, tidak ada regulasi yang dilanggar, taat pajak ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ketika itu sudah diputuskan, maka mau tidak mau pebisnis harus taat itu. Termasuk ini yang juga penting, kalau kita jadi pebisnis, kita harus punya integritas juga dengan pesaing kita. Ini yang kita sering lupa. Karena ada banyak kasus di mana pesaing itu dianggap sebagai musuh. Musuh yang harus dimatikan. Supaya nanti saya bisa leluasa, ini musuh-musuh kita ini kita habisin nih. Nah, itu ciri bahwa pebisnis itu tidak berintegritas. Jadi semua pihak harus merasa nyaman, semua pihak harus punya mendapat manfaat dari aktivitas bisnis. Itulah yang disebut pebisnis yang berintegritas. Apalagi kita sebagai muslim. Sebagai muslim, ini masih ada waktu 15 menit, 2 menit lagi lah gitu ya. Kalau pebisnis itu biasanya kan tujuannya mendapatkan laba. Pertanyaannya adalah, laba itu yang jadi target laba kapan ya? Laba hari ini, laba minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapan? Nah, secara konsep teori, yang benar itu adalah target laba jangka panjang. Jangan karena keinginan sesaat kita laba sangat tinggi di tahun ini, tetapi itu berakibat kerugian-kerugian di tahun-tahun berikutnya. Itu adalah keputusan yang salah. Jadi keputusan yang benar kalau mengejar laba itu harus orientasinya jangka panjang. Itu konsep manajemen bisnis itu kira-kira begitu. Nah, sebagai muslim, orientasi itu bisa kita perpanjang lebih panjang lagi, karena ada laba yang tidak hanya di dunia, ada laba yang tempatnya itu di akhirat. Apa yang kita kerjakan di dunia ini akan ada konsekuensinya di akhirat. Nah, kalau kita ingat bahwa kita hidup itu tidak hanya di dunia, tetapi juga ada masa yang lebih panjang di akhirat nanti, maka integritas itu menjadi mudah dijalankan. Karena orang tidak akan mau kalau laba itu hanya jangka pendek, hanya di dunia, tetapi nanti rugi di akhirat. Nah,
Jadi memberitahu bisnismen muslim untuk berintegritas itu sebetulnya jauh lebih mudah. Karena bisnismen muslim itu percaya terhadap akhirat. Kalau pebisnis yang ateis itu ya mungkin jangka panjang ya, 10 tahun depan kalau kamu nggak berintegritas nanti nggak bagus loh bisnisnya, kurang panjang itu. Jadi kalau pengen panjang, orientasi itu harus tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Demikian paparannya. Kalau ada tanya jawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada, saya ada juga pertanyaan online, Ustaz. Oh, silakan. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Apa saja modal utama yang dibutuhkan untuk memulai bisnis selain uang? Modal utama yang dibutuhkan untuk memulai bisnis selain uang. Oh, selain uang. Ya, ya sebetulnya jawabannya bisa beragam ya. Tetapi jadi gini, kalau secara konsep ya, ketika kita mau berbisnis, itu kan harus dimulai dengan studi kelayakan. Studi kelayakan itu yang menjadikan pijakan kita untuk menjalankan bisnis itu atau tidak. Kalau layak, ya kita akan jalankan. Kalau tidak layak, ya mungkin cari bisnis yang lain. Nah, tingkat layak itu juga bisa beda, bisa macam-macam ya. Ada yang agak layak, ada cukup layak, ada yang sangat layak. Nah, jadi isunya bukan sekedar hanya punya uang ya, tetapi apakah kita punya ide untuk menciptakan bisnis yang sangat layak. Jadi kunci pertamanya di ide ya. Nah, memang ide itu agak susah kalau tidak dibarengi dengan pengalaman. Tidak dibarengi pengalaman. Karena pengalaman itu yang lebih banyak memunculkan ide-ide. Kalau kita tidak punya pengalaman, mungkin idenya akan terbatas. Tapi intinya tadi ya, kita harus membuat studi kelayakan untuk memulai bisnis. Nah, kalau kita bisa membuat bisnis yang sangat menarik, pasti akan bisa mengajak banyak pihak untuk bergabung, untuk mendanai bisnis itu. Nah, cuma kalau kita hanya mengatakan bisnis ini bagus, di atas kertas, hanya berbasis studi kelayakan, mungkin orang lain tidak terlalu percaya, sehingga satu-satunya pilihan adalah kita harus punya rekam jejak, track record. Kalau kita punya track record bagus, orang akan percaya dan akan dengan rela dan bahkan mungkin mengejar-ngejar kita untuk ikut bergabung ke bisnis kita itu. Jadi modal menjadi tidak relevan lagi karena akan datang dengan sendirinya kalau bisnis kita itu menarik dan kita diyakini bisa mengerjakan bisnis itu dengan menarik. Itulah mengapa beberapa guru bisnis itu menyatakan bahwa kalau Anda mau berbisnis, sebaiknya jangan langsung berbisnis, tetapi bekerja dulu di perusahaan. Pelajari bagaimana pebisnis itu menjalankan bisnisnya. Jadi kalau bergurunya hanya di kampus itu nggak lengkap itu. Jadi katakan 5 tahun, 10 tahun itu Anda bekerja aja di perusahaan. Setelah itu Anda paham, Anda pelajari, setelah itu baru punya bisnis sendiri. Nah, itu akan lebih sustain ya untuk menjalankan bisnis. Bahkan gini,
beberapa pebisnis sukses, bisnis keluarga, itu ada anak-anaknya yang nggak boleh memegang bisnis orang tuanya itu. Supaya sukses, dia itu dipaksa untuk bekerja di perusahaan orang lain. Karena kalau bekerja di tempat orang tuanya, itu ya mungkin nggak bisa diatur. Nah, ini anak orang tuanya gitu ya. Tapi kalau dia bekerja di orang lain, itu tantangannya beda. Nah, nanti kalau dia sudah sukses bekerja di tempat orang lain, baru menjalankan atau mengambil alih bisnis orang tuanya. Jadi bisnis itu perlu tempaan gitu ya. Tidak bisa langsung, apalagi hanya berbasis di atas kertas, itu tidak mungkin. Sehingga kita perlu membuat portofolio kita itu lengkap dengan pengalaman-pengalaman itu. Tanpa punya pengalaman, tanpa punya rekam jejak, orang lain tidak akan percaya. Itu kira-kira Mas ya. Jadi uang bisa jadi tidak yang nomor satu. Yang penting adalah ide dan kepercayaan dari pihak lain. Gitu. Oh ya, terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ahwat. Ya. Bagaimana cara mengawali bisnis jika tidak punya modal? Apakah dalam Islam diperbolehkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau kredit lainnya dijadikan modal awal? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi dan selain tidak boleh, tidak akan dapat ya. Kalau Anda baru lulus kuliah, kemudian memulai bisnis, kemudian datang ke bank untuk pinjam, ya nggak boleh, nggak akan turun itu kreditnya. Kemudian ngajak temennya gitu kuliah, kebetulan anak orang kaya, Bu, saya dikasih pinjaman modal, nggak akan dikasih, nggak akan dikasih. Mungkin satu-satunya yang mau ngasih adalah orang tuanya. Nah, tapi kalau orang tuanya mungkin saran saya ya, akadnya jangan utang ya. Tetapi itu modal. Modal nanti kalau di Islam itu kan ada akad mudorobah. Orang tuanya modali, dia yang mengerjakan, nanti bagi hasil gitu. Itu akan lebih memotivasi ya. Tapi kalau utang ya sebaiknya janganlah. Gitu ya. Pendapat saya gitu. Karena utang itu menurut saya kok banyak mudorotnya ya daripada manfaatnya. Ini maaf kalau ada yang bekerja di bank ya. Tapi saya kira tidak hanya saya, ada beberapa orang yang yakin bahwa utang itu tidak akan mensukseskan bisnis. Ya. Ada lagi? Ada satu pertanyaan terakhir lagi. Oke, boleh. Saya tadi bertanya, bagaimana seorang bisnis muslim dapat menyeimbangkan antara keuntungan dan nilai-nilai Islam? Oke, jawabannya dari statement saya yang terakhir tadi ya. Jadi laba itu jangan orientasinya laba dunia, tapi laba dunia akhirat. Kalau kita orientasinya sudah begitu, nah akan selaras itu antara laba versi dunia dan laba versi akhirat. Jadi constraint tadi itu sudah otomatis terbatasi. Kita tidak akan nipu konsumen, karena itu hanya akan membuat laba jangka pendek kita yang naik. Laba jangka panjang kita di akhirat kita celaka nanti di sana. Jadi itu akan selaras ya. Jadi kalau jadi kenapa orang-orang itu sering keliru itu ya. Jadi di Al-Quran kan sering disebutkan bahwa orang-orang itu munafik atau kafir itu sebetulnya menganggap dirinya itu benar, tapi dia sebetulnya merugi dan dia tidak sadar, kan gitu ya. Nah itu bisa kita artikan begini, dia merasa dirinya benar karena dia orientasinya itu jangka pendek. Ya nikmat dong, ini nggak ada larangan, nggak ada itu, senang saya. Tapi itu hanya jangka pendek gitu. Kalau dia mau berpikir lebih dalam, dia pasti tidak akan melakukan itu karena dia akan tahu bahwa dalam jangka panjang itu akan merugikan dia. Jadi
kata kuncinya kalau mau diringkas supaya terjadi keselarasan tadi ya, antara laba perusahaan dengan nilai-nilai akhirat, labanya itu ditarik lebih panjang lagi menjadi laba di akhirat juga, tidak aja laba di dunia. Itu kira-kira gitu, Mas. Ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut dari pertanyaan tadi dapat tercerahkan semua dan mengerti bagaimana menjadi seorang bisnismen yang berintegritas. Ustaz bisa Ya, jadi terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita sama-sama belajar ya. Saya bukan pebisnis, jadi saya hanya pengamat pebisnis. Mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa memotivasi saudara untuk menjadi seorang pebisnis atau bisnismen yang berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.